Pernah nggak sih lo ngerasa kayak dunia makin kecil? Bukan karena bumi menyusut, tapi karena semuanya sekarang connected lewat teknologi. Nah, di balik semua kemudahan itu, ada yang namanya dampak sosial dari informatika. Yuk, kita bahas dari yang ringan sampai yang bikin mikir. Pertama-tama, mari kita lurusin dulu. Informatika itu bukan cuma soal ngoding atau main komputer doang. Lebih luas dari itu. Informatika adalah ilmu yang ngebahas tentang bagaimana informasi diproses, disimpan, dan disebarkan lewat teknologi. Contohnya, sosial media, aplikasi ojek online, sistem informasi rumah sakit, bahkan algoritma yang ngatur video YouTube yang muncul di berandamu, itu semua bagian dari dunia informatika. Sekarang kita ngomongin dampak sosialnya. Mulai dari yang positif dulu, biar semangat. Pertama, koneksi tanpa batas. Dulu mau ketemu saudara di luar kota harus nunggu lebaran. Sekarang, video call bisa kapan aja. Hubungan sosial jadi lebih dekat walau jarak jauh. Kedua, akses informasi cepat. Ingat nggak zaman nyari artikel pakai ensiklopedia tebal? Sekarang, semua ada di genggaman. Edukasi, berita, bahkan tutorial masak ada semua. Masyarakat makin melek informasi. Ketiga, peluang kerja dan inovasi sosial. Freelancer, content creator, programmer, semua bisa kerja dari rumah. Bahkan di desa terpencil pun, asal ada internet, bisa jadi pengusaha digital. Gokil kan? Keempat, partisipasi sosial dan politik. Orang-orang sekarang lebih berani bersuara. Lewat media sosial, isu-isu penting bisa viral dan dapat perhatian. Kayak kampanye lingkungan, hak asasi manusia, sampai donasi digital. Cepat, masif, dan impactful. Eits, tapi jangan langsung euforia. Setiap kemudahan pasti ada tantangannya. Dampak negatif juga nggak kalah serius nih. Pertama, ketimpangan digital. Nggak semua orang punya akses ke teknologi. Akhirnya, terjadi jurang digital antara yang melek dan yang gaptek. Ini bikin kesenjangan sosial makin terasa. Kedua, isolasi sosial. Ironis ya, makin terkoneksi tapi makin sendiri. Banyak yang lebih nyaman ngobrol lewat chat daripada tatap muka. Keluarga ngumpul, tapi semua sibuk dengan HP masing-masing. Ketiga, penyebaran hoax dan polarisasi. Coba deh cek grup WA keluarga. Kadang berita aneh-aneh bisa muncul, dan parahnya dipercaya mentah-mentah. Ini berbahaya karena bisa memecah belah masyarakat. Keempat, ketergantungan dan gangguan mental. Scroll TikTok nggak berhenti-berhenti, FOMO, insecure karena lihat hidup orang di Instagram, semua itu dampak dari kecanduan digital yang nyata banget. Oke, terus solusinya gimana? Masa kita harus cabut dari dunia digital? Nggak juga. Kuncinya ada di literasi digital. Kita harus pinter-pinter milih informasi, bijak pakai teknologi, dan tetap menjaga nilai-nilai sosial. Teknologi itu alat, bukan tujuan. Gimana kita gunainnya, itu yang menentukan dampaknya. Informatika udah jadi bagian dari hidup kita. Mau nolak, ya susah. Tapi kalau kita paham cara ngadepinnya, teknologi bisa jadi sahabat, bukan ancaman. Jadi, yuk bareng-bareng jadi warga digital yang cerdas, kritis, dan tetap humanis. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Siapa tahu ada yang lagi butuh perspektif baru tentang dunia digital. Sampai jumpa di video berikutnya.